56 hari setelah tanam, kondisi tanaman cabai rawit kaliber kita seperti ini kawanku. Untuk pertumbuhan tanaman ke atasnya masih lumayan optimal kawan. Ketinggian tanaman sekitar 1 meter. Kemudian pupus daun atau trubus-trubusnya terus bermunculan kawan, yang diiringi dengan kemunculan bunga secara serempak. Ya, artinya tanaman kita pertumbuhannya sejauh ini masih normal, walaupun sudah 10 hari tidak kita pupuk ya. Jadi pemupukan kita lakukan melalui spray saja tanpa kocor kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan kawanku. Jadi ini saya kembali lagi di lahan kedua kawan. Pemandangannya kalau dari jalan seperti ini ya kawan. Jadi yang belum tahu nih, tanaman kita ada di pinggir jalan seperti ini loh ya. Jadi aksesnya itu mudah kawan. Nah, langsung aja kita lihat kondisi tanaman kita di usia 56 hari setelah tanam ini kawanku. Jadi untuk kawan-kawanku yang baru mampir ke channel kita, perkenalkan, nama saya Roni Wijaya kawan. Asalnya dari Malang Selatan. Dan ini adalah varietas cabai rawit kaliber kita yang usianya baru 56 hari setelah tanam, tapi pertumbuhannya lumayan optimal kawan. Bahkan ajir yang tingginya 130 ini hampir kedelep bolo. Jadi ini 3 hari yang lalu kita ada kendala bercak daun, tapi sudah kita cegah penularannya dengan fungisida berbahan aktif tembaga ya. Nah, jadi kita cegah supaya tidak menular ke tanaman atau daun-daun yang masih sehat. Jadi seperti ini kawan. Nah, makanya bekas bercak daunnya itu ya, daun-daun kuning-kuning itu masih ada sisa. Jadi hari ini kita akan melakukan penyembuhan kawan, dengan bakterisida serta fungisida sistemik. Nah, kalau sebelumnya kita pakai yang kontak dengan bahan aktif tembaga untuk pencegahan penularan ke daun yang sehat, maka di penyemprotan kali ini kita akan lakukan penyembuhan dengan fungisida sistemik kawan. Dan kondisi tanaman kita ini belum kita pupuk 10 hari terakhir, dan mungkin baru 3 hari ke depan akan kita pupuk. Nanti mungkin baru 2 minggu ya artinya. Nah, tapi walaupun demikian, tapi tanaman kita masih hijau royo-royo kawan. Semuanya hijau royo-royo. Kemudian pembungaan juga tidak ada yang rontok ya kawan. Jadi bunganya masih nyantel lah ya, nyantel semua dan double-double seperti ini. Artinya memang pemberian nutrisi yang kita berikan diserap secara maksimal oleh tanaman, dan kalsium yang kita berikan juga diserap dengan bagus juga. Makanya tidak ada bunga yang rontok sama sekali kawan. Bisa dilihat ya, tuh ya, bersih ya. Nah, itulah kawanku pentingnya kita memahami apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, hari ini selain kita berikan fungisida, bakterisida, dan sistemik, kita juga akan melakukan pencegahan untuk trip ya kawan. Karena di 1-2 tanaman itu ada gejala serangan trip kawanku. Oleh karena itu kalau tidak segera kita tanggulangi, takutnya malah semakin parah ya kawan. Jadi jangan sampai. Nah, ini tanaman yang terserang bule ya kawan. Ini makanya kita berikan insektisida juga nanti untuk pencegahan penularan virus bule seperti ini. Untuk secara keseluruhan itu tanaman kita yang terserang bule sekitar ada 7 pohon ya, termasuk yang ini. Kemudian ada 5 pohon di sebelah sana tersebar. Dari total 4.000 tanaman dan yang bule 7 pohon itu ya, menurut saya masih lumayan bagus ya kawan, masih aman lah. Nah, sedangkan untuk keriting daun semuanya juga aman ya. Ada tadi 1-2 tanaman yang mulai ada gejala ya, daunnya kecoklat-coklatan serangan trip, makanya langsung nanti kita cegah juga ya kawanku. Dan di usia 56 hari ini kita akan berikan nutrisi untuk pembungaan juga supaya bunganya lebih optimal. Ini ada yang mengeluarkan buah ya, double kawan. Nah, nanti
di usia 65 hari sampai 70 hari kita akan berikan juga pemupukan secara tugal. Nah, nanti ketika sudah ditugal, tugas kita hanya melakukan perawatan melalui spray saja kawan, karena pemupukan cukup pakai tugal untuk 30 sampai 40 hari selanjutnya kawanku. Untuk yang petakan ini usianya sekitar 30 atau 40 hari ya, 41 hari kalau nggak salah. Nah, jadi kondisinya seperti ini, nggak bareng ya kawan. Ini kemarin itu yang usia 56 hari ini persemen sendiri, ternyata bibitnya kurang, dan kurangnya yang ini ya, petakan yang sebelah barat. Nah, tapi untuk perawatannya kita samakan, jadi supaya pertumbuhannya nanti juga lebih optimal. Cuman beda di waktu penanaman saja kawanku. Tapi ini juga normal ya, semuanya normal. Daunnya tidak ada yang keriting, pertumbuhan pertunasan juga lebat sekali kawan, bisa dilihat loh ya. Makanya perawatannya kita samakan supaya tidak ada perbedaan yang signifikan, cuman perbedaan waktu tanam saja ya kawan. Sudah mulai berbunga juga. Ini pemupukan sebanyak berapa kali nih ya? 6 kali kalau nggak salah ya, lupa saya. Oh ya, 6 kali nih. Jadi seperti ini pemandangannya kawanku. Nah, jadi daun-daun yang kuning bagian bawah itu adalah bekas bercak daun. Cuma tidak masalah kalau yang rontok bagian bawah kawan, ya bisa bantu kita meringankan pekerjaan untuk perempelan daun-daun tua ya kawan. Nah, contohnya seperti ini kan bisa nantinya kan seperti ini ya, dirempel. Ini hanya contoh saja ya kawanku untuk perempelannya seperti ini. Nah, kan bisa membantu perempelan. Sebenarnya ini kemarin sudah dirempel kawanku, cuman sama yang kerja itu ternyata kurang ke atas kawan yang dirempel. Makanya ya ini harus bekerja lagi, saya harus dirempel lagi 2 kali ini nanti. Tapi ya nggak masalah lah ya, yang penting tanaman bisa tumbuh secara optimal. Nah, kalau nggak dirempel nanti tanaman kita nutrisinya terbagi ke daun-daun yang tua. Nah, sedangkan daun tua ini sudah tidak berproduktif lagi kawan. Jadi seperti itu kawanku, kegiatan hari ini di usia 56 hari setelah tanam kita hanya melakukan penyepraian. Dan kalaupun nanti ada waktu, nanti kita akan pemasangan salaran juga kawan, karena ini masih belum disalari sama sekali, bahkan penalian juga belum. Pokoknya banyak kegiatan yang telat-telat ini. Jadi seperti itulah ya kiranya. Oke kawan, langsung saja kita lihat bahan-bahan yang akan kita gunakan pada penyemprotan kali ini di usia 56 hari setelah tanam. Oke kawanku, jadi ini adalah 5 bahan yang akan kita gunakan pada penyemprotan kali ini di usia 56 hari setelah tanam kawanku. Jadi untuk yang pertama kita pakai insektisidanya adalah Avidor berbahan aktif imidacloprid 25% ya kawan. Ini untuk mengatasi hama kutu-kutuan dan juga trip. Nah, jadi tanaman kita ada 1-2 yang terserang trip, makanya kita basmi tripnya dengan Avidor bahan aktif imidacloprid. Untuk dosisnya adalah 1 sendok makan penuh ya kawan. Berikutnya untuk nutrisi kita pakai Vertin Grow. Ini adalah nutrisi untuk menumbuhkan pupus-pupus daun yang baru, jadi supaya pupusnya terus tumbuh dan membawa bakal bunga. Otomatis nanti tanaman kita buahnya atau bunganya bisa lebih lebat ya kawan. Dosisnya ini adalah 2 tutup atau 30 ml. Untuk nutrisi pembuahan kita pakai Provitakat. Ini adalah pupuk berbentuk seperti gula pasir berwarna merah, kandungannya NPK dengan fosfat 20% dan kaliumnya 50%. Jadi cocok untuk pupuk daun di masa generatif kawan, terutama tanaman kita yang sudah
muncul bunga secara lebat supaya bisa jadi bakal buah ya, dan bunganya nyantal-nyantal semua kawan, tidak rontok. Makanya kita berikan Profitaka ini dengan dosis 2 sendok makan. Untuk fungisida kita pakai bakterisida berbahan aktif bismertiazol ya, 20%. Mereknya ada Agrosin. Ini untuk membasmi atau mencegah penyebaran dari bercak daun secara kontak ya kawan. Kalau sebelumnya kita pakai bahan aktif tembaga, maka kali ini 3 hari berselang kita rolling dengan bakterisida ini ya kawan. Dosisnya 1 sendok makan saja. Dan terakhir untuk sistemnya kita pakai Trobintop. Ini kandungan bahan aktifnya adalah azoxystrobin 250 gl dan difenoconazole 150 gl. Ini untuk menyembuhkan penyakit bercak daun dari dalam ya, artinya secara sistemik. Kalau fungisida kontak itu untuk pencegahan, sedangkan sistemik ini untuk pengobatan kawan. Nah, untuk dosisnya sendiri kita pakai 1 sendok makan atau 10-15 ml untuk tangki 16 liter kawanku. Nah, jadi ini adalah 5 bahan yang kita gunakan pada penyempraian kali ini kawan. Semoga tanaman kita bisa sembuh dari hama maupun penyakit ya, dan tanaman kita bisa subur kembali ya kawan. Langsung saja kita campurkan bahan-bahannya dulu. Oke kawanku, jadi seperti itu ya kegiatan penyempraian kita kali ini. Jadi tujuan penyempraian kali ini adalah untuk menyembuhkan tanaman kita dari serangan bercak daun kawan. Karena kalau dibiarkan ya daun tanaman kita bisa habis rontok ya kawan. Nah, kemudian ini tadi saya juga menyempatkan untuk pemasangan salaran ya. Jadi seperti ini salarannya. Untuk yang tidak pakai ajer kawan, ini kita tali ke salaran ini. Sedangkan yang pakai ajer ya tentu nanti kita tali ke ajernya ya kawanku. Dan tadi juga sekalian pemasangan salaran, saya buang juga daun-daun di bagian bawah cabang Y ya kawan. Jadi seperti ini penampakannya kawanku, sudah mulai bersih-bersih. Nah, selanjutnya ini nanti saya akan menyelesaikan pemasangan salarannya kawan, karena ini sudah lumayan tinggi dan belum kita tali semuanya. Makanya kalau tidak ada penahannya seperti ini, takutnya ketika hujan deras disertai dengan angin, nanti roboh tanaman kita kawan, karena memang lumayan tinggi ini ya tanaman kita. Padahal usianya baru 56 hari setelah tanam kawanku. Ini juga 10 hari tidak kita pupuk ya, karena ya gimana mau mupuk, ini cuacanya hujan terus ya. Jadi saya takutnya nanti ada fusarium yang menyerang kalau kita terus kocor pemupukannya ya di saat musim hujan. Sedangkan jadwal pemupukan tugal kita itu masih sekitar 10 hari lagi kawan. Jadi nanti saya juga agak bingung ini ya, enaknya gimana, kita kocor dulu
apa menunggu pemupukan tugal. Cuman kalau kita nunggu pemupukan tugal 10 hari lagi itu ya kasihan tanamannya ya, nanti daunnya menguning. Bahkan ini saja kelihatannya sudah agak semu-semu kuning gitu loh kawan. Ya yang penting tanaman kita bisa sembuh dulu ya dari penyakit bercak daun, supaya daunnya nggak kuning-kuning seperti ini ya kawan. Kan sayang sekali nanti. Ya untung ini yang terserang di bagian bawah, jadi sekalian kalau kita buang daunnya ini sekalian pruning gitu kawan. Jadi ada manfaat lain lah ya. Oke kawanku, mungkin segitu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Setiap video yang saya bagikan ini adalah pengalaman saya bertani cabai kawanku. Jadi apa yang saya lakukan setiap harinya saya share kawan, saya berbagi di sini ya. Semoga bermanfaat, bisa diambil yang positifnya, yang negatifnya jangan ya kawan ya. Oke, untuk pembelian buku Merah Merona bisa klik link di deskripsi kawan, harganya cuma 30 ribuan. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel Petani Malang Selatan supaya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani makmur luar biasa kawanku.